Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan membahas tentang konsep dasar dan asuhan keperawatan anak gangguan sensori, yaitu retinoblastoma. Mungkin bisa di slideshow untuk PPT-nya. Bisa di next. Ya, kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Ayu Rahmawati, Rike Aprilio Pratama, dan Fitria Anita. Next. Definisi organ mata, yaitu mata atau indera penglihat adalah salah satu indera yang sangat penting bagi manusia yang berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya. Mata juga berfungsi untuk mempersepsikan tentang suatu bentuk, ukuran, warna, dan kedudukan suatu objek. Next. Untuk retinoblastoma sendiri merupakan tumor endokular yang terjadi pada anak-anak yang berasal dari jaringan embrional retina. Selain itu, retinoblastoma ini juga merupakan tumor ganas primer intraokular yang berasal dari adanya transformasi ke ganas sel primitif retina sebelum terjadinya diferensiasi. Retinoblastoma sendiri terdiri atas sel-sel yang bulat atau oval dengan ukuran kurang lebih 2 kali limfosit, hiperkromik dengan sedikit sitoplasma. Retinoblastoma ini juga dapat menyerang pada semua usia, akan tetapi retinoblastoma ini paling sering terjadi pada anak-anak sebelum berusia 2 tahun. Next. Untuk klasifikasi penyakit retinoblastoma ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada retinoblastoma intraokular, di mana terjadi pada bagian dalam mata dan berada pada retina. Retinoblastoma intraokular ini tidak dapat ke jaringan yang ada di sekitaran mata atau area bagian tubuh yang lain. Klasifikasi stadium retinoblastoma berdasarkan International Intraocular Retinoblastoma Classification. Next. Ya, pertama ada grup A, di mana deskripsi tumor intranital kecil yang letaknya jauh dari foveola dan diskusi optikus, di mana seluruh tumor memiliki ukuran kurang lebih 3 mm terbatas pada retina, atau seluruh tumor berada di posisi sejauh lebih dari 3 mm dari foveola dan 1,5 mm dari diskus optikus. Kemudian yang grup B, seluruh tumor yang terbatas pada retina yang tidak termasuk di grup A, terdapat cairan suprarenal yang terletak kurang dari 3 mm dari tumor tanpa shading suprarenal. Untuk grup C, penyakit lokal diskret dengan shading suprarenal atau vitreous yang minimal, yaitu tumor diskret, kedua cairan suprarenal tanpa dijumpai shading, kemudian lokal suprarenal shading yang letaknya kurang dari 3 cm, kemudian lokal fine vitreous shading yang berada dekat dengan tumor diskret. Kemudian yang grup D, penyakit diffus dengan shading suprarenal atau vitreous yang signifikan. Next. Untuk grup E, adanya satu atau lebih dari temuan dengan prognosis buruk, yaitu tumor yang menyentuh lensa, glaukoma neovaskular, retinoblastoma infiltratif diffus, perdarahan intraokular masif yang terbentuk media opak, nekrosis tumor dengan selulitis orbital aspetik, dan ptisis bulbi. Next. Kemudian retinoblastoma yang kedua, klasifikasi retinoblastoma ekstraokular terjadi secara tipikal dan dapat kapan saja melebar luas pada sistem saraf pusat. Selain itu, kanker mata ini juga dapat mengenai sumsum tulang belakang. Klasifikasi yang sering digunakan yaitu dengan Rice-Elwood classification, sehingga dapat mengembangkan adanya sistem pada klasifikasi retinoblastoma dan dapat ditandai dengan adanya pemeliharaan dan penglihatan ketika pemberian terapi eksternal beam. Next.
Untuk etiologi retinoblastoma dapat terbagi secara herediter dan non-herediter. Retinoblastoma herediter mencangkup pasien yang memiliki riwayat keluarga positif dan mengalami mutasi gen baru pada waktu pembuahan. Selain itu, bentuk herediter ini sendiri dapat manifestasi sebagai penyakit uniteral atau bilateral. Pada bayi, biasanya tumor yang terjadi berbentuk herediter, sedangkan pada anak yang lebih dewasa berbentuk non-herediter. Penyakit retinoblastoma ini disebabkan oleh adanya mutasi gen RBI yang terletak pada kromosom 13q14. Retinoblastoma ini dapat bersifat diturunkan atau heritable ataupun tidak diturunkan non-heritable. Next. Untuk epidemiologi sendiri, penyakit retinoblastoma ini merupakan keganasan intraokular yang paling sering terjadi pada neonatus dan anak-anak. Dengan insidensi sebesar 1/15.000 sampai 20.000 kelahiran dan kurang lebih sebanyak 3% dari total keganasan yang terjadi pada anak. Sekitar 7.000 sampai 8.000 anak menderita retinoblastoma pada tiap tahun di seluruh dunia, dengan kasus kurang lebih 3.000 sampai 4.000 diantaranya meninggal. Studi di Amerika Serikat melakukan analisis epidemiologi, yaitu sebanyak 1.452 kasus retinoblastoma dalam kurun waktu antara tahun 1973 sampai 2009, dan mayoritas kasus yang terjadi pada anak sebelum berusia 2 tahun. Selain itu, secara hidup antara laki dan perempuan. Next. Untuk patogenesis, retinoblastoma merupakan neuroblastik tumor ganas yang gagal untuk berdiferensiasi yang keluar dari lapisan retina manapun, sehingga secara biologik hampir sama dengan retinoblastoma dan medulloblastoma. Pada sel tumor juga menyekresi substansi ekstrasel, misalnya interfotoreseptor retinoid binding protein, atau biasa dikenal dengan produk normal fotoreseptor. Adanya sejumlah kecil jaringan glial yang ada di dalam retinoblastoma tersebut membuktikan bahwa sel tumor dapat mempengaruhi kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi astroglia atau glial residen yang berpoliferase sebagai bentuk respons sel neoplasma primer. Next. Untuk manifestasi klinik, tanda dan gejala retinoblasma dilihat dari seberapa luas dan lokasi tumor pada saat waktu didiagnosis. Biasanya gejala yang sering muncul yaitu leukokoria. Selain itu terdapat ciri-ciri lain, yaitu terdapat heterokmia, hifema spontan, dan selulitis. Tumor akan tumbuh dan berkembang ke arah badan kaca atau endofilik dan ke arah koroid eksofilik. Pada pertumbuhan endofilik, massa putih akan tampak yang dapat menembus melalui membran limitan interna. Sedangkan pada eksofilit berwarna putih kekuningan dan terjadi di ruang supranital yang mengakibatkan pembuluh darah retina yang terdapat di atas sering meningkat ukurannya dan berkelok-kelok. Next. Untuk pemeriksaan penunjang retinoblastoma ini, yaitu terdapat pemeriksaan ex foto, pemeriksaan lactic acid dehydrogenase atau LDH, kemudian yang kedua pemeriksaan USG atau scan atau MRI. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi adanya massa tumor intraokuler. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan lactic acid dehydrogenase LDH. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara membandingkan kadar LDH dalam aqueous humor dan serum darah sehingga dapat diperkirakan adanya retinoblastoma intraokuler. Next. Kemudian untuk penata laksanaan medis retinoblastoma sendiri, yaitu ada kemoterapi, pembedahan, terapi radiasi atau terapi radiasi eksternal beam, kemudian ada fotokoagulasi, kemudian ada krioterapi, termoterapi, dan substenon. Next. Baik, untuk asuhan keperawatan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan untuk rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan terkait penjelasan mengenai asuhan keperawatan pada klien anak yang mengidap retinoblastoma. Kasus pasien anak perempuan berusia 34 bulan diantar ke Poliklinik Mata RSUD SLB Solo Sorong
oleh kedua orang tuanya dengan keluhan mata kanan anak yang membesar dan menonjol keluar. Menurut keterangan orang tua pasien, mata anaknya terlihat mulai membesar dan menonjol keluar kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu. Selama 2 bulan terakhir, berat badan anak mengalami penurunan sebanyak kurang lebih 12 kg. Kemudian orang tua pasien mengaku lama-kelamaan mata kanan anaknya semakin membesar dan menonjol keluar. Pasien juga menjadi sulit makan dan sulit tidur karena merasa sangat kesakitan dan terus-menerus menangis. Orang tua pasien mengaku bahwa sejak lahir pada bagian tengah mata kanan, anak terlihat putih namun tidak dibawa berobat ke dokter dikarenakan tempat tinggal mereka yang jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai serta karena faktor kekurangan biaya. Orang tua pasien menyangkal adanya riwayat keluarga dengan keluhan serupa. Pemeriksaan oftalmologi mata kiri normal, sedangkan pada mata kanan didapatkan tajam penglihatan nul, proptosis, bola mata tidak dapat digerakkan secara serta kedudukan bola mata tidak normal. Pada palpebra inferior terdapat hematom di sisi nasal, pada konjungtiva didapatkan kemosis dan perdarahan subkonjungtiva, sklera berwarna putih disertai adanya area penipisan sklera di bagian lateral bola mata, kornea jernih memperlihatkan bilik mata depan yang dangkal, pupil midriasis dengan tidak adanya refleks cahaya langsung dan tidak langsung, serta lensa mata keruh. Pemeriksaan segmen posterior mata dengan fundoskopi tidak dapat dinilai. USG mata dan CT scan tidak dapat dilakukan karena keterbatasan alat di rumah sakit. Pasien kemudian menjalani operasi ekstenterasi orbita sebagai pilihan terapi terbaik. Dari operasi didapatkan jaringan berukuran 5x3x2 cm, yang selanjutnya diperiksa secara mikroskopis patologi anatomi. Dari pemeriksaan mikroskopis didapatkan jaringan terdiri dari sel-sel ganas bentuk roset information dengan lumen di tengah, yang disimulkan sebagai retinoblastoma. Untuk penanganan selanjutnya, pasien perlu untuk dirujuk ke bagian subspesialis onkologi anak. Pengkajian yaitu namanya anak-anak X, usianya 34 bulan, jenis kelamin perempuan, alamat Sele Besol Sorong, diagnosa medik retinoblastoma oculidextra. Riwayat kesehatan, mata kanan anak yang membesar dan menonjol keluar, jadi sulit makan, berat badan menurun, dan sulit tidur. Riwayat keluhan utama, keluhan mata kanan anak yang membesar dan menonjol keluar. Menurut keterangan orang tua pasien, mata anaknya terlihat mulai membesar dan menonjol keluar kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu. Selama 2 bulan terakhir ini, berat badan anak juga mengalami penurunan sebanyak kurang lebih 12 kg. Orang tua pasien mengaku lama-kelamaan mata kanan anaknya semakin membesar dan menonjol keluar. Pasien juga menjadi sulit makan dan sulit tidur karena merasa sangat kesakitan dan terus-menerus menangis. Orang tua pasien mengaku bahwa sejak lahir pada bagian tengah mata kanan, anak terlihat putih namun tidak dibawa berobat ke dokter dikarenakan tempat tinggal mereka yang jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai dan karena kekurangan biaya. Kemudian di riwayat kesehatan lalu, kondisi bayi tidak diketahui. Untuk anak pada usia lahir, sejak lahir pada bagian tengah mata kanan anak terlihat putih tapi tidak dibawa berobat ke dokter dikarenakan tempat tinggal mereka jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai serta karena kekurangan biaya. Kemudian untuk riwayat tumbuh kembang, pertumbuhan fisik, berat badan mengalami penurunan sebanyak 12 kg. Tinggi badannya tidak diketahui. Kemudian untuk perkembangan tiap tahap menurut Puspita tahun 2014, yaitu berguling pada umur 4 bulan, duduk pada umur 7 bulan, merangkak pada umur 9 bulan, berdiri pada umur 10 bulan, berjalan pada umur 15 bulan, dan senyum kepada orang lain pertama kali 1 bulan, bicara pertama kali 15 bulan, dan berpakaian sendiri berusia 2 tahun. Kemudian riwayat psikososial. Anak tinggal bersama dengan orang tua, lingkungan berada di jauh dari fasilitas kesehatan, rumah dekat dengan perkebunan, kamar klien, tidur bersama orang tua, rumah ada tangga, tidak diketahui, hubungan antara anggota keluarga harmonis dan baik, kedua orang tua saling menguatkan dan memberi kekuatan kepada kalian terhadap sakit yang dialaminya, pengasuh anak ibu sendiri. Kemudian riwayat spiritual, support system dalam keluarga, orang yang mendukung dan memberi kekuatan kepada kalian agar cepat sembuh, yakni kedua orang tua, terutama ibu yang selalu merawat dan memberikan pengasuhan yang terbaik. Riwayat reaksi hospitalisasi, ibu membawa anaknya ke RS karena mata kanan anaknya membesar dan menonjol keluar, berat badan anak turun drastis, anak menangis kesakitan. Apakah dokter menceritakan tentang kondisi anak pasien didiagnosis retinoblastoma oculidextra? Perasaan orang tua saat ini sangat sedih, gelisah, dan panik melihat keadaan anaknya seperti itu. Orang tua selalu berkunjung ke RS. Ini baru pertama kali orang tua berkunjung ke RS dengan keluhan demikian. Yang akan tinggal dengan anaknya yaitu ibu. Kemudian dari segi aktivitas sehari-hari, pola nutrisi,
kondisinya tidak nafsu makan karena sakit dan mengeluh nyeri kesakitan. Sebelum sakit makan dengan lahap dengan frekuensi 3 kali sehari. Saat sakit nafsu makan turun, pasien hanya menangis kesakitan dan berat badan turun drastis. Kemudian terkait eliminasi BAB dan DAK, BAK kondisi tempat pembuangan, kamar mandi saat sakit kamar mandi frekuensi untuk MPAB dan BAK-nya normal, kemudian terkait BAB-nya juga normal. Istirahat tidurnya mengalami gangguan, saat sakit terjaga dan porsi tidur berkurang, kualitas tidur menurun, kemudian risiko olahraga, tidak pernah melakukan olahraga karena sakit, kemudian personal hygiene, sebelum sakitnya sebanyak mandi sebanyak 2 kali sehari, cuci rambut sebanyak 2 kali seminggu, gosok gigi sebanyak 2 kali sehari, kemudian setelah sakit 1 kali dalam 2 hari, jarang 1 kali dalam 2 hari. Kemudian terkait aktivitas atau mobilitas fisik, yakni sebelum sakit dapat beraktivitas dengan baik dan bersama teman-teman seusianya. Saat sakit tidak mampu melakukan aktivitas rutin dan terdiam di dalam rumah. Kemudian pengaturan jadwal harian, setiap harinya bermain bersama temannya dan belajar dengan orang tua. Kemudian saat sakit hanya berbaring dan gelisah. Kemudian terkait pemeriksaan fisik, yaitu keadaan umumnya tampak gelisah, menangis karena nyeri, dan terlihat lemas. Berat badan kurang dari normal, kesadarannya kompos mentis. Kemudian pemeriksaan head to toe, inspeksi keadaan rambut baik, berwarna hitam, rambut legal dan keriting, terdistribusi merata, pasti tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan. Kemudian untuk yang pemeriksaan mata, oculo sinistra mengalami normal, kemudian yang mengalami abnormal yaitu oculo dextra dengan tajam penglihatan nol, proptosis, bola mata tidak dapat digerakkan, serta kedudukan bola mata tidak normal. Pada palpebra inferior terdapat hematom di sisi nasal, pada konjungtiva didapatkan kemosis dan perdarahan konjungtiva. Kemudian sklera berwarna putih disertai adanya area penipisan sklera di bagian lateral bola mata. Kornea jernih memperlihatkan bilik mata depannya dangkal, pupil mitidiasis dengan tidak adanya refleks cahaya langsung dan tidak langsung, serta lensa mata keruh. Kemudian telinga, untuk telinganya normal, hidungnya pun juga normal, lehernya tidak ada lesi, tidak ada memar, tidak ada peningkatan CTT, dari segi inspeksi, kemudian palpasi tidak ada kelenjar getah bening yang terdapat paku guruk negatif. Untuk pemeriksaan terkait fisik yang lainnya didapatkan hasilnya normal. Kemudian terkait pemeriksaan penunjang yang dilakukan yaitu pemeriksaan segmen posterior mata dengan fundoskopi tidak dapat dinilai, USG mata dan CT scan tidak dapat dilakukan karena keterbatasan alat di rumah sakit. Selanjutnya setelah dilakukan prosedur pembedahan didapatkan jaringan berukuran 5 kali 3 kali 2. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Dari pemeriksaan mikroskopis didapatkan jaringan terdiri dari sel-sel ganas bentuk roset dengan lumen di tengah yang disimpulkan sebagai retinoblastoma. Untuk penanganan selanjutnya pasien perlu untuk dirujuk ke bagian subspesialis onkologi anak. Kemudian terakhir terapi. Dilakukan prosedur pembedahan atau operasi eksentrasi orbital untuk mengangkat sel tumor dan untuk mengetahui penyebab adanya penyakit tersebut dengan selanjutnya dilakukan prosedur pemeriksaan. Kemudian terkait analisa daratan masalah, yang pertama pasien anak merasakan sangat merasa kesakitan dan orang tua mengatakan terus-menerus menangis. Jauhnya menangis secara terus-menerus tampak gelisah. Kemudian untuk patuhinya, tumor tumbuh ke dalam vitreous, kemudian peningkatan ukuran massa tumor, peningkatan TIO, mata menonjol, dan menyebabkan nyeri akut. Kemudian data subjektifnya, orang tua mengatakan bahwa berat badan anak mengalami penurunan sebanyak kurang lebih 12 kg, sulit makan. Data objektifnya, pasien anak tampak kurus sebagai menurun. Nyeri akut, etiologinya, nyeri akut berfokus pada nyeri, penurunan nafsu makan, indeks makanan tidak adekuat, menurun, dan defisit nutrisi. Kemudian selanjutnya yaitu data subjektif, orang tua mengatakan anak kesulitan tidur karena terus-menerus menangis kesakitan. Untuk data objektifnya, nyeri akut, respon psikologis berupa menangis, penurunan kualitas tidur, yang akan menyebabkan gangguan pada pola tidur. Kemudian terkait petunjuknya seperti ini, jadi mutasi pada sel retina akan menyebabkan retinoblastoma, yang endofitik akan tumbuh ke dalam vitreous, kemudian eksofia atau tumor keluar lapisan retina atau di dalam subretina. Kemudian akan menyebabkan peningkatan ukuran massa tumor dan akan menyebabkan peningkatan TIO, tekanan intraokular, dan akan menyebabkan mata menonjol. Mata menonjol ini akan dimanifestasikan dengan nyeri akut. Kemudian dari nyeri akut itu klien anak akan berfokus pada nyerinya, kemudian akan mengalami penurunan nafsu makan,
dan akan menyebabkan intake makanan tidak adekuat dan akan menyebabkan beban menurun dan akan mengakibatkan defisit nutrisi. Kemudian terkait nyeri akut, di situ ada respon psikologis berupa menangis, kemudian penurunan kualitas tidur yang akan menyebabkan penurunan kualitas tidur dan menyebabkan gangguan pada pola tidur. Kemudian diagnosa keperawatan, nyeri akut berhubungan dengan agen penyertaan fisiologis, diantara dengan mengeluh nyeri, tampak gelisah, sulit tidur, nafsu makan berubah. Kemudian defisit nutrisi yaitu faktor berhubungan dan faktor psikologis, diantara dengan berat badan menurun minimal di bawah 10% tentang ideal, nafsu makan menurun. Kemudian gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan, ditandai dengan mengeluh sulit tidur, mengeluh pola tidur berubah, mengeluh sering terjaga. Intervensinya yaitu kami tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam, tingkat nyeri kalian menurun dengan kriteria hasil. 2, nyeri menurun dari skala 2 menuju skala 5, gelisah menurun ditingkatkan dari skala 2 menuju skala 5, kesulitan tidur menurun dari skala 2 menuju skala 5, nafsu makan cukup membaik ditingkatkan dari skala 2 menuju skala 5. Kemudian intervensi kami mengambil manajemen nyeri. Kemudian terkait diagnosa kedua, yakni yaitu intervensinya. Setelah dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam, status nutrisi klien membaik dan kriteria hasil, nafsu makan cukup membaik ditingkatkan dari skala 2 menuju skala 4, berat badan cukup membaik ditingkatkan dari skala 2 menuju skala 4. Kemudian terkait dengan intervensinya kami mengambil manajemen nutrisi. Kemudian terkait gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan, ditandai dengan mengeluh sulit tidur, mengeluh pola tidur berubah, mengeluh sering terjaga. Kemudian untuk intervensinya yaitu setelah dilakukan asuhan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pola tidur membaik dan kriteria hasil, keluhan sulit tidur meningkat, ditingkatkan dari skala keluhan sulit tidur menurun, ditingkatkan dari skala 2 menuju skala 5, kemudian keluhan sering terjaga menurun, ditingkatkan dari skala 2 menuju skala 5, kemudian keluhan pola tidur berubah menurun, ditingkatkan dari skala 2 menuju skala 5. Mohon maaf sebelumnya mungkin ini kesalahan dari SLKI-nya karena di SLKI memang tulisannya meningkat seperti itu. Kemudian untuk manajemen intervensi yang diberikan yaitu dukungan tidur, yaitu mulai dari identifikasi faktor pengganggu, identifikasi pola aktivitas, lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan, tetapkan jadwal rutin tidur, sediakan jadwal pemberian obat dan tindakan untuk menunjang siklus tidur, modifikasi lingkungan, batasi waktu tidur yang jika perlu, ajarkan relaksasi atau autogenik dan atau cara non farmakologi lainnya, jelaskan pentingnya tidur selama sakit. Kemudian implementasinya, kemudian evaluasinya yaitu evaluasi yang pertama terkait diagnosa nyeri akut. Orang tua mengatakan bahwa anaknya sudah tidak merasa kenyang lagi, tapi masih belum tidur pulas, yaitu tidak menangis, porsi makan dihabiskan setengah piring, mata terlihat cowong, keluhan nyerinya 5, skor saat ini 5, gelisah 5, saat ininya 5, kesulitan tidur 5, skor targetnya 5, skor saat ini 3, kemudian nafsu makannya skor target 4, skor saat ini 3. Masalah masih ada dengan perencanaan efektif. Lanjutkan perencanaan. Kemudian terkait defisit nutrisi, diagnosa tersebut untuk evaluasinya itu orang tua mengatakan bahwa anak sudah mulai nafsu makan. Data objektifnya porsi makanan dihabiskan hanya setengah piring, berat badan menambah 1 kilo. Berat badan skor target 4, skor saat ini 3. Nafsu makan skor target 4, skor saat ini 3. Masalah masih ada dan perencanaan efektif, lanjutkan intervensi. Kemudian terkait diagnosa kedua yaitu gangguan pola tidur, yaitu data subjektifnya orang tua mengatakan pasien bisa tidur dengan pulas, namun terkadang sering terbangun di malam hari. Nomor data objektifnya mata klien tidak cukup. Kemudian kriteria hasil, keluhan sulit tidur, skor targetnya 5, skor saat ini 4, keluhan tidur berubah, skor targetnya 5, skor saat ini 4, keluhan sering terjaga, skor target 5, skor saat ini 3. Masalah masih ada dan perencanaan efektif, kemudian lanjutkan perencanaan. Jadi kesimpulannya yaitu retinoblastoma, tumor adalah tumor ganas dalam mata yang berasal dari jaringan pembimbingan retina. Retinoblastoma terbagi menjadi 2 yaitu retinoblastoma intraokular dan retinoblastoma ekstraokular. Retinoblastoma dapat terjadi secara herediter dan non-herediter. Selain itu, gejala yang sering muncul yaitu leukoporia dan strabismus. Untuk menentukan diagnosa retinoblastoma digunakan pemeriksaan ex-foto, USG, CT scan, dan MRI, serta untuk klasifikasi yang sering digunakan pada retinoblastoma intraokular adalah klasifikasi Ellsworth. Penata laksananya dapat diberikan kepada anak dengan retinoblastoma yaitu kemoterapi, pembedahan, terapi radiasi, fotoapoaglosi,
krioterapi, dan termoterapi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.